selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank dengan materi kredit dan suku bunga. Kita bahas materi yang pertama dulu, yaitu mengenai kredit. Kita lihat definisi dari kredit ini, ada dua, yaitu menurut bahasa Yunani dan menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Menurut bahasa Yunani, kredit itu berarti kreder, yang artinya kepercayaan. Kepercayaan di sini dimaksudkan adalah kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Saya ulangi. Menurut bahasa Yunani, kredit itu artinya kepercayaan, berarti kepercayaan antara yang meminjamkan uang dan yang dipinjamkan uang untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Lalu kita lihat definisi kredit menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 tahun 1998, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berarti dapat kita simpulkan di sini, kredit ini adalah suatu perjanjian pinjam-meminjam uang antara kreditur dan debitur, di mana dalam pelaksanaannya atau dalam pelunasannya itu disertai dengan hutang sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat. Paham ya kredit itu seperti apa? Saya ulangi, kredit itu merupakan suatu kepercayaan, merupakan komitmen antara si kreditur dan debitur dalam hal pinjam-meminjam uang, di mana si peminjam harus mengembalikan uang tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan disertai dengan bunga. Next, kita lihat unsur-unsur kredit itu ada 5. Ya, unsur-unsur kredit itu ada 5. Yang pertama itu adalah kepercayaan. Benar ya, seperti yang kita bahas tadi. Itu adanya kepercayaan. Unsur kredit yang pertama adalah kepercayaan. Kepercayaan berarti kita meyakini dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi, unsur yang paling pertama sekali dalam kredit itu adalah kepercayaan. Kepercayaan berarti keyakinan bahwa nanti orang yang meminjam itu akan mengembalikan uang yang dipinjam tersebut dengan jangka waktu tertentu. Karena itu, tanpa kepercayaan, bank tidak akan memberikan kredit. Kalau dia tidak yakin bahwa si A itu tidak akan bisa melunasinya, dia tidak akan memberikan kredit kepada si A tersebut. Tapi kalau dia memiliki keyakinan bahwa A itu mampu untuk melunasi pinjamannya, maka bank tentu akan memberikan kredit kepadanya. Unsur kredit yang kedua itu adalah objek dari kredit, yaitu uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Artinya begini, ada objek yang kita kreditkan berupa uang atau tagihan atau persamaan dari uang atau tagihan tersebut. Itulah objek kredit. Yang ketiga itu adalah waktu. Waktu itu masa ya. Waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dengan pembayaran yang akan diterima kembali. Soal yang ketiga itu adalah waktu. Waktu berapa jangka waktu dari kita meminjamkan dan dia mengembalikan. Unsur yang keempat itu adalah resiko. Resiko itu adalah kemungkinan bank tidak dapat menagih kembali kredit yang diberikannya. Banyak sekali penyebabnya. Yang pertama itu adanya ketidakjujuran, kemudian ketidakmampuannya, atau masalah-masalah lain yang membuat si penerima kredit ini tidak mampu membayar kembali hutangnya. Lalu kita lihat yang terakhir itu adalah balas jasa. Balas jasa di sini adalah berupa bunga yang merupakan nilai tambah yang terima kreditur dari debitur atas sejumlah uang yang dipinjamkan
kepada debitur. Ya, balas jasa itu udah berupa bunga dari pinjaman tersebut. Next, kita lihat pihak utama yang terlibat dalam kredit itu sudah pasti yang pertama adalah kreditur. Yang kedua itu adalah debitur. Siapakah si kreditur? Kreditur itu adalah pihak yang menerima pinjaman, dalam kurung itu atau bahasa lainnya adalah kredit. Dalam hal ini biasanya itu adalah nasabah bank. Saya ulangi, kreditur adalah orang yang menerima pinjaman, bukan orang yang memberikan pinjaman ya. Jangan terbalik, kreditur adalah pihak yang menerima pinjaman atau kredit. Biasanya disebut nasabah oleh pihak bank. Kemudian yang kedua itu adalah debitur. Kebalikannya, kalau kreditur orang yang menerima pinjaman, kalau debitur adalah orang yang memberikan pinjaman atau orang yang memberikan kredit, yaitu pihak bank. Next, kita lihat lagi kualitas kredit. Nah, ini sering ya kita dengar ada kredit lancar, kredit macet, kurang lancar. Jadi kualitas kredit ini dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama itu adalah lancar. Lancar di sini artinya seperti kita berkendaraan, bagaimana lalu lintas kita lancar tanpa adanya hambatan. Berarti kredit lancar ini adalah kredit yang pengembaliannya atau pembayarannya itu tepat waktu, tidak ada keterlambatan. Itu yang dikatakan kredit lancar. Kemudian itu ada kredit dalam perhatian khusus. Kredit dalam perhatian khusus ini maksudnya adalah pengembalian atau pembayaran bunga tunggakan itu telah melampaui 90 hari atau sampai 180 hari. Ini dikategorikan sebagai kredit dalam perhatian khusus. Kemudian ada yang namanya kurang lancar. Kredit yang kurang lancar itu berarti lebih telat lagi daripada kredit dalam perhatian khusus ini. Berarti dia ada tunggakan pokok atau tunggakan bunga yang jangka waktunya melebihi dari kredit dalam perhatian khusus. Kemudian terjadinya kapitalisasi bunga, dokumentasi hukum yang lemah, dan lain sebagainya. Lalu ada juga yang dikatakan kredit diragukan. Wah, diragukan ini bagaimana ya? Kredit diragukan ini berarti hampir sama dengan kurang lancar. Dia itu terdapat tunggakan baik itu angsuran pokok ataupun bunga yang telah melewati dari 27 hari. Itu yang dikatakan dengan kredit yang diragukan. Kemudian kerugian operasionalnya dituntut dengan pinjaman baru. Ya. Berikutnya jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar baik dari segi hukum maupun dari segi kondisi pasar. Itu yang dikatakan dengan kredit diragukan. Berikutnya itu yang kelima, kredit macet. Macet ya, sama seperti kita berkendara, aduh jalanannya macet, nggak jalan-jalan, berarti bisa dikatakan pembayarannya itu melebihi dari 270 hari. Berarti si kreditur itu tidak melakukan pembayaran sesuai dengan yang sudah tertera pada perjanjian atau kesepakatan. Sekarang kita lihat prinsip-prinsip kredit. Prinsip-prinsip kredit ini biasanya dikenal dengan istilah 6C. Yang pertama itu adalah karakter. Pihak bank sebelum dia meminjamkan atau memberikan kredit kepada nasabahnya, dia akan melakukan 6C ini. Akan melihat dari si nasabah itu terkait dengan 6C ini. Yang pertama adalah karakter. Penilaian karakter ini sangat berguna karena penilaian karakter ini kita dapat mengetahui bagaimana tingkat kejujuran dan tekad baik dari calon debitur kita. Yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dari si nasabah tersebut. Jadi kita lihat dulu bagaimana karakter orang ini, sepertinya orangnya jujur nggak ya? Orangnya bertanggung jawab atau tidak? Nah, tidak jarang nanti pihak bank untuk meyakinkan dirinya itu akan menelpon orang-orang yang terkait dengan si calon peminjam ini. C yang kedua adalah capacity. Capacity ini adalah pihak bank melihat kemampuan dalam melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang dilakukan atau kegiatan usaha yang akan dilakukan yang dibiayai dengan kredit dari bank. Pada capacity ini si pihak bank akan melihat kira-kira kalau saya kasih pinjaman segini dengan angsuran segini mampu nggak ya si nasabah ini mengembalikan kreditnya.
Nanti dianalisa, misalkan dia meminjam uang untuk membuka usaha ini, di cross check lagi usahanya bagaimana, letaknya bagaimana, atau dilihatlah rekam dari banknya atau kita sebut dengan BI checkingnya, pernahkah dia bermasalah atau tidak. Nah, C yang ketiga itu adalah kapital. Kapital di sini berarti tidak hanya melihat besar atau kecilnya modal yang dimiliki oleh calon tersebut, tetapi juga melihat bagaimana distribusi modal itu ditempatkan. Seperti ini, kapitalnya seperti ini. Misalkan dia minjam uang sekarang ini untuk modal membuat kos-kosan. Rasanya kurang efektif karena di masa pandemi ini tidak ada orang kuliah tatap muka atau tidak ada orang sekolah. Jadi kos-kosan yang dia tujukan untuk mahasiswa atau untuk siswa itu rasanya tidak akan membuat uang itu cepat berputar atau cepat kembali. Kemudian C yang keempat adalah kolateral, artinya adalah jaminan fisik ketika dia meminjam uang. Bukan tidak jarang ya, atau ketika kita meminjam uang itu biasanya ada agunan. Agunan itu bisa berupa kendaraan, sertifikat rumah, bukti pemilikan kendaraan, dan lain sebagainya. Yang C yang kelima itu adalah condition of economy. Kita lihat situasi ekonomi. Kondisi politik, sosial, dan budaya pada sektor usaha tersebut. Maksudnya begini, agar bank dapat memperkecil resiko yang mungkin timbul oleh kondisi ekonomi, keadaan perdagangan, dan persaingan di lingkungan sektor usaha si calon peminjam ini. Jadi dilihat dari segi situasi ekonomi, politik, dan sosial. Itu dipertimbangkan juga. Dan C yang terakhir itu adalah constraint, artinya penilaian hambatan dari lingkungan seperti budaya atau kebiasaan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu tempat. Contoh, dia ingin buka bisnis hewan potong, yaitu sapi di Bali. Enggak bisa lah, karena di Bali itu sapi itu dianggap hewan suci. Ya, jadi C yang terakhir itu udah konstan. Kita nilai lagi kira-kira hambatan apa yang akan terjadi di lingkungan budayanya sehingga bisnis tersebut tidak bisa berjalan, ya. Prinsip-prinsip kredit ini atau 6C ini selalu diterapkan oleh bank sebelum mereka memberikan pinjaman kepada nasabahnya. Oke, sekarang kita lihat jenis-jenis kredit. Banyak ya, kalau dijabarkan sangat banyak jenis-jenis kredit ini. Tapi saya di sini cukup jelaskan 6 jenis kredit aja. Yang pertama, saya kelompokkan jenis kredit yang pertama itu adalah berdasarkan tujuan. Berdasarkan tujuan itu dibagi lagi jadi 2, yaitu konsumtif dan produktif. Konsumtif berarti dia melakukan kredit ini untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan yang memenuhi kepuasan dalam konsumsi. Jadinya dia melakukan kredit ini bukan tujuannya untuk memperoleh barang-barang yang dia inginkan atau kebutuhan yang dia inginkan atau untuk membeli sesuatu, ya. Kredit konsumtif ini berarti kredit yang tujuannya itu dilakukan untuk memperoleh suatu barang atau benda. Kalau kredit produktif berarti dia meminjam atau melakukan kredit yang bertujuan untuk memperlancar proses produksi suatu produk mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, sampai proses penjualan barang-barang tersebut. Itu yang dikatakan produktif. Produktif berarti kita menghasilkan suatu barang. Berarti kita melakukan kredit itu untuk memperlancar usaha kita menghasilkan suatu barang. Yang kedua itu adalah jenis kredit berdasarkan kegunaan. Berdasarkan kegunaan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama untuk investasi. Kalau kredit kredit untuk investasi, berarti kredit yang diberikan bank itu gunanya untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang atau untuk melakukan investasi. Contohnya, kita melakukan perluasan pabrik atau kita melakukan pembelian mesin. Yang kedua itu adalah kredit modal kerja. Berarti kredit yang kita peroleh, kita gunakan untuk modal kerja kita, untuk tambahan modal kita, untuk membiayai kegiatan usaha kita secara operasional. Misalnya itu untuk membeli barang dagang atau untuk orang-orang yang jualan untuk menambah barang yang akan dijual mereka.
Jenis kredit yang ketiga itu adalah berdasarkan jangka waktu. Jangka waktu itu adalah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendek itu disebut dengan short time credit, artinya kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Kalau dia 1 tahun berarti itu kredit jangka pendek. Kemudian ada intermediate time credit, artinya kredit jangka waktu menengah, yaitu kredit yang jangka waktunya 1 sampai 3 tahun. Kemudian ada kredit long term credit, artinya kredit jangka panjang, berarti bentuk kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Saya ulangi, untuk kredit berdasarkan jangka waktu itu yang pertama jangka pendek, yaitu kreditnya maksimal 1 tahun. Jangka menengah itu kreditnya dari 1 sampai 3 tahun. Jangka panjang itu lebih dari 3 tahun. Sekarang kita lihat jenis kredit berdasarkan sektor usaha. Sektor usaha itu banyak ya. Kita contohkan di sini di sektor pendidikan. Sektor pendidikan itu berarti kredit itu dipinjam untuk membayar biaya pendidikan, baik oleh siswa ataupun mahasiswa, atau untuk membiayai pembangunan sarana pendidikan. Kemudian kredit profesi. Kredit profesi ini adalah kredit khusus yang biasanya dikeluarkan untuk profesional dengan tipe pekerjaan tertentu seperti dosen, pengacara, atau arsitek. Yang ketiga itulah kredit perumahan. Ini paling sering ya, paling umum. Masyarakat dapat mengajukan jenis kredit perumahan untuk membangun atau membeli rumah. Sering itu disebut dengan KPR. Lalu ada kredit pertambangan. Kredit pertambangan ini berarti kredit jangka panjang yang dipinjam untuk usaha jenis pertambangan seperti minyak, emas, timah, dan lain-lain. Lalu kredit di sektor pertanian. Kalau di sektor pertanian berarti kita umumnya kredit ini diberikan untuk di sektor pertanian atau perkebunan rakyat. Kredit pertanian ini dibayarkan dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang tergantung dari kondisi masing-masing peminjam atau jumlah pinjamannya. Lalu ada juga kredit peternakan. Berarti selain pertambangan, pertanian juga ada kredit untuk peternakan. Sektor peternakan juga boleh melakukan pinjaman uang. Ini tergolong ke dalam kredit peternakan yang bisa berjangka pendek hingga panjang. Lalu ada juga kredit industri. Kredit industri ini sering ditawarkan oleh pihak bank bagi sektor industri baik kecil, menengah, maupun skala besar. Ini kalau kita lihat jenis kredit berdasarkan sektor usaha. Banyak ya sektor usaha. Mungkin di luar dari yang 7 yang saya sebutkan tadi mungkin masih ada kalau berdasarkan sektor usaha. Berarti kita jenis kreditnya berdasarkan macam-macam jenis usaha, begitu ya. Selanjutnya kita lihat jenis kredit berdasarkan sifat penggunaan dana. Ada 2. Yang pertama ada kredit revolving. Kredit revolving ini berarti plafonnya itu ditentukan, kemudian dapat ditarik dari jangka waktunya. Kemudian jenis revolving ini termasuk kredit jangka pendek. Lalu penarikan atas dana pinjaman dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Demikian juga dengan pelunasannya. Dengan demikian, outstanding pinjaman akan meningkat dan menurun sesuai dengan penarikan dan pelunasan yang dilakukan. Kalau kredit non-revolving berarti itu dilakukan sesuai dengan perjanjian. Pelunasan atau pinjaman dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai dengan perjanjian. Umumnya, dengan cicilan secara bertahap, debitur tidak dapat menarik dana yang telah dilunasi. Dengan demikian, seiring dengan pelunasan yang dilakukan, outstanding pinjaman akan terus menurun. Umumnya dipergunakan untuk pembelian pengadaan aktiva tetap. Lalu untuk segi jangka waktunya, kredit jenis ini dapat merupakan pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jadi membedakan antara kredit revolving dan non-revolving ini, outstandingnya. Kalau revolving ini outstandingnya meningkat dan menurun sesuai dengan penarikan dan pelunasan. Sementara kalau yang non-revolving ini, outstandingnya itu akan terus menurun. Berikutnya itu adalah jenis kredit berdasarkan sumber dana pembiayaan kredit. Ya, dari mana sumber yang digunakan pihak bank dalam memberikan kredit kepada nasabahnya? Itu ada 3. Yang pertama itu dari bank itu sendiri, berarti berasal dari bank tersebut, dari dari rekening tabungan atau rekening giro nasabah lain diputarkan untuk dipinjaman kepada nasabah yang membutuhkan. Yang kedua itu adalah berasal dari lembaga pemerintah seperti PMN, penanaman modal madani, kemudian ada Bank Ekspor Indonesia.
Kredit ini biasanya dimanfaatkan ketika ada program-program tertentu, ya. Kredit yang dibiayai pemerintah itu ketika ada program-program yang ada diberikan oleh pemerintah. Sumber dana yang ketiga itu adalah berasal dari lembaga internasional seperti Bank Dunia, ABD atau Asian Development Bank, kemudian United States Agency for International Development. Itu adalah contoh dari lembaga internasional yang bisa memberikan kredit atau pinjaman. Saya rasa itu sudah cukup ya untuk jenis-jenis kredit, sehingga kita bisa lanjut untuk bunga atau suku bunga. Ada pinjaman, ada bunga. Jadi kredit itu erat kaitannya dengan bunga. Maka mereka berdua harus kita gabungkan. Ketika kita membahas mengenai kredit, maka kita akan membahas juga mengenai tingkat suku bunga. Oke. Suku bunga di sini berarti dapat didefinisikan sebagai berikut. Suku bunga itu adalah balas jasa yang diberikan bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Ya, saya ulangi. Tingkat suku bunga atau bunga bank itu dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan kepada pihak yang membeli atau menjual produknya. Jadi bunga di sini yang diberikan bank itu ada dua macam. Yang pertama itu adalah bunga simpanan. Kalian bisa lihat sendiri ketika kalian menabung, kalian coba print buku tabungan itu ada bunga dari pihak bank, ya. Bunga simpanan ini berarti bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan ini merupakan harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabahnya. Jadi dengan nasabah itu menyimpan uangnya di bank tersebut, sebagai ucapan terima kasihnya, sebagai balas jasanya, maka diberikan bunga atas simpanan atau tabungan yang tabungan si nasabah tersebut. Kemudian bunga yang kedua itu adalah bunga pinjaman. Bunga pinjaman, bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam. Ya, kalau tadi bunga simpanan itu akan menambah saldo kita. Kalau bunga pinjaman itu akan menambah nilai angsuran atau cicilan yang harus kita bayar. Jadi untuk bunga pinjaman itu diberikan pada nasabah yang melakukan peminjaman atau kredit di bank. Next, kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga. Yang pertama itu sudah pasti adalah kebutuhan dana. Kemudian persaingan, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh ya. Kalau kata pemerintah kita perlu meningkatkan ini erat kaitannya dengan kebijakan apa di perbankan dalam hal mengatur lalu lintas uang beredar. Kalau pemerintah ingin menarik uang yang beredar, maka pemerintah akan meningkatkan tingkat suku bunga tabungan. Ya. Kalau pemerintah ingin banyak uang beredar, maka pemerintah akan menurunkan tingkat suku bunga pinjaman. Jadi nanti nasabah atau masyarakat akan berlomba-lomba melakukan pinjaman. Berikut ada target laba yang diinginkan. Pasti ya, kita perhitungkan semuanya di sini dengan kebutuhan dana, persaingan kita. Karena tiap bank itu juga beda-beda bunga pinjamannya. Kemudian jangka waktunya. Lalu kualitas jaminan kita. Itu juga menentukan bunga. Lalu reputasi perusahaan, produk yang kompetitif, hubungan baik dan jaminan pihak ketiga. 10 faktor ini itu dipergunakan atau digunakan oleh bank dalam mempertimbangkan berapa bunga yang harus diberikan kepada nasabah tersebut. Next, kita lihat komponen dalam menentukan bunga kredit. Kalau tadi adalah faktor yang mempengaruhi suku bunga, kalau sekarang kita lihat komponen yang menentukan bunga kredit. Yang pertama adalah total biaya dana. Total biaya dana ini berarti merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam simpanan giro, tabungan maupun deposito. Yang kedua, biaya operasi.
Dalam melakukan setiap kegiatan, setiap bank membutuhkan berbagai sarana dan prasarana, baik berupa manusianya ataupun alat yang digunakannya. Nah, penggunaan sarana dan prasarana ini memerlukan biaya yang ditanggung oleh bank sebagai biaya operasi. Contoh, kita beli mesin penghitung uang, mesin edisi, dan lain sebagainya. Itu dikatakan dengan biaya operasi. Yang ketiga, itu adalah cadangan resiko kredit macet. Ini merupakan cadangan terhadap macetnya kredit yang diberikan. Hal ini disebabkan setiap kredit yang diberikan pasti mengandung suatu resiko tidak terbayar. Tidak jarang ya, di awal kredit sudah diberikan lancar, lalu tiba-tiba macet atau bahkan tidak mampu membayar lagi kredit tersebut. Nah, untuk menghindari risiko, maka perlu dibuatlah cadangan risiko kredit macet. Yang keempat adalah laba yang diinginkan. Setiap kali melakukan transaksi, bank pasti menginginkan perolehan laba yang maksimal. Yang terakhir itu adalah pajak. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah ke bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya. Di kelima komponen ini digunakan dalam menentukan bunga kredit. Berikutnya, baru kita masuk ke jenis-jenis suku bunga bank. Jenis suku bunga bank ini ada 5. Yang pertama adalah suku bunga tetap. Suku bunga tetap berarti bunganya bersifat tetap, tidak akan berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo. Bunganya tetap aja. Kalau dari awal perjanjian bunganya 5% ya, bahkan perjanjiannya 10 tahun sampai 10 tahun dia akan berakhir pun bunga tetap 5%. Ini sering didapat ke nasabah-nasabah dalam peminjaman untuk KPR rumah subsidi. Itu biasanya bunganya tetap tidak berubah. Itu biasanya digunakan atau diperoleh oleh masyarakat yang memperoleh rumah bersubsidi. Lalu jenis suku bunga yang kedua itu adalah mengambang atau floating. Mengambang ini berarti suku bunganya berubah-ubah mengikuti suku bunga di pasaran. Artinya kalau sekarang kita di awal kontrak kita bunga kita 5%, tiba-tiba pasar jadi 7%, jadi kita gunakan di bulan ini bisa 5% tingkat suku bunganya, bulan depan bisa 7%, bulan berikutnya bisa 3%, bulan berikutnya bisa 10%. Itu tergantung dari suku bunga yang ada di pasaran. Jika suku bunganya naik, maka suku bunganya juga ikut naik. Jika suku bunganya turun, maka suku bunganya juga akan turun. Ya. Lalu yang ketiga itu adalah jenis suku bunga flat. Flat ini berarti kita menghitungnya atau mengacunya pada jumlah pokok pinjaman. Beda ya, suku bunga flat dengan suku bunga tetap itu beda. Kalau suku bunga tetap dia tetap sampai akhir. Kalau flat ini suku bunga yang penghitungannya itu mengacu pada jumlah pokok pinjaman. Kita mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Penghitungannya sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek seperti kredit handphone, kredit mesin cuci, kredit TV, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat itu ada suku bunga efektif atau disebut juga dengan sliding rate. Sliding rate ini suku bunga itu kita hitung dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan seiring dengan menyusutnya utang yang sudah dibayarkan. Artinya, semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan. Suku bunga efektif ini dianggap lebih adil bagi nasabah dibandingkan dengan menggunakan suku bunga flat. Karena kalau suku bunga flat hanya berdasarkan jumlah awal pokok pinjaman, tetapi kalau suku bunga efektif kan dengan kita setiap bulan membayar angsuran pokok dan sertai bunga kan pokok kita juga akan berkurang. Jadi tingkat suku bunga efektif ini paling disukai oleh nasabah dibandingkan dengan tingkat suku bunga flat. Yang terakhir itu adalah suku bunga anuitas. Suku bunga anuitas ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang. Misalnya untuk kredit investasi, ya. Suku bunga anuitas ini untuk pinjaman jangka panjang atau yang berkaitan dengan kredit investasi. Untuk lebih memahami bagaimana jenis suku bunga bank, saya akan berikan contoh soal untuk beberapa jenis tingkat suku bunga. Tidak semuanya saya berikan contoh soalnya,
hanya beberapa saja. Kita lihat contoh soal. Di sini ada PT Sungai Liat. PT Sungai Liat telah memperoleh persetujuan fasilitas kredit dari Bank Maras senilai 60 juta rupiah dengan jangka waktu kredit 1 tahun atau 12 bulan, di mana bunga dibebankan sebesar 24% dalam 1 tahun. Di samping itu, PT Sungai Liat juga dikenakan biaya administrasi sebesar Rp350.000. Kredit tersebut dapat langsung ditarik sekaligus dari rekening gironya. Pertanyaannya, coba teman-teman hitung dengan menggunakan metode flat rate dan efektif jumlah angsuran setiap bulan dan tabel perhitungannya secara lengkap. Saya contohkan. Jadi kita bahas dulu. Untuk metode yang pertama itulah flat rate. Untuk kita hitung pokok pinjaman. Pokok pinjaman itu pokok pinjaman itu rumusnya adalah jumlah pinjaman dibagi dengan jangka waktu. Tadi di soal dikatakan jumlah pinjaman kita adalah 60 juta. Jangka waktunya 1 tahun. 1 tahun berarti kan 12 bulan. 60 juta dibagi 12 berarti 5 juta rupiah per bulan. Itu adalah pokok pinjaman kita dalam 1 bulan adalah 5 juta. Lalu kita hitung bunganya. Bunga dikali nominal pinjaman dibagi 12 bulan. Bunga kita 24%. Kita kali 60 juta, kita bagi 12. Maka dalam 1 kali angsuran itu kita bayar adalah Rp1.200.000. Ya, untuk angsuran pertama yang harus kita bayar itu adalah Rp1.200.000. Jadi jumlah angsuran yang kita bayar itu pokok pinjaman ditambah bunga. Sesuai dengan pengertian atau definisi kredit tadi, berarti pembayaran yang dilakukan disertai bunga. Jadi tidak hanya pokok yang kita bayar, tetapi itu disertai bunga. Maka jumlah angsuran kita dalam 1 bulan itu adalah Rp6.200.000. Pokok pinjaman ditambah bunga. Pokok pinjaman kita 5 juta, ditambah bunga Rp1.200.000. Jumlah angsuran kita 1 bulan atau angsuran pertama kita adalah Rp6.200.000. Begini ya untuk tabelnya sisa pinjaman kita. Ini ada tabel bulan 1 sampai 12 sisa pinjaman, pokok pinjaman kita, bunga dan angsuran. Angsuran pertama itu adalah Rp6.200.000 sampai ke 12 itu adalah Rp6.200.000. Itu kalau kita menggunakan perhitungan bunga flat. Jadi sampai tamat pun. Jadi kalau menggunakan bunga flat ini jumlah angsuran kita akan selalu sama. Sekarang kita lihat untuk metode yang kedua, yaitu metode efektif atau sliding rate. Berarti sama seperti tadi, kita hitung dulu pokok pinjaman kita, yaitu pokok pinjaman kita 60 juta dibagi 12 berarti adalah 5 juta per bulan. Maaf ya, sepertinya ini salah penulisan. Harusnya di sini adalah 5 juta rupiah per bulan. Lalu kita hitung bunga. Bunga adalah persentase bunga 1 tahun dikali sisa pinjaman dibagi dengan 12. Angsuran bulan pertama kita, pokok pinjaman kita, bunga 24% dikali 60 juta dibagi 12 berarti 5 juta tambah 1.200.000. Angsuran pertama kita adalah Rp6.200.000. Lalu untuk angsuran kedua berarti pokok pinjaman 24% dikali 55 juta. Kenapa dikali 55 juta? Karena kan kita tadi pinjaman kita adalah 60 juta. Kalau sliding rate ini kan pokoknya berkurang. Berarti jika sudah kita bayar pokoknya 5 juta, berarti sisanya 55 juta. Berarti kan 24% dikali 55 juta dibagi 12. Maka angsuran kita yang kedua nilainya adalah 6.100.000. Kemudian untuk angsuran keempat, di sini bunganya 24% dikali
sisa pokok kita adalah 45 juta dibagi 12, berarti pokok pinjam kita 5 juta, tambah bunga kita 900, berarti jumlah angsuran keempat kita ada 5.900.000 rupiah. Begitu untuk angsuran kelima, keenam, dan seterusnya. Sekarang kita lihat tabelnya. Nah, kalau tadi untuk metode flat itu bunganya tetap ya, angsurannya juga tetap. Tapi kalau kita menggunakan metode efektif atau sliding rate, itu bunga kita menurun, angsuran kita menurun, karena itu berdasarkan dari sisa pokok pinjaman kita. Ya, nah kita membayarkan angsuran tiap bulannya, berarti kan kita sudah mengurangi pokok pinjaman kita. Itulah kenapa nasabah sangat menyukai kredit dengan menggunakan metode efektif atau sliding rate. Nah, ini dia. Total pembayaran bunga dengan kedua metode ini sangat berbeda. Kalau kita menggunakan metode flat rate, maka total bunga kita adalah 14.400.000. Sementara kalau kita menggunakan metode sliding rate, bunga yang kita bayarkan hanya 7.800.000 rupiah. Ada selisih 6.600.000 rupiah. Banyak ya, lumayan nih. Makanya kalau kita akan melakukan pinjaman atau melakukan kredit, dilihat dulu dalam perjanjian itu sistemnya bunganya apa, menurun, tetap, datar, atau apa, tentukan. Jadi kalian tidak tertipu. Jadi sudah merasa saya udah bayar tebal tapi kayaknya kok nggak berkurang-kurang ya. Jadi makanya jeli, harus tahu bagaimana perhitungan tingkat suku bunga dalam suatu kredit tersebut. Oke, semoga materi hari ini bermanfaat untuk kalian, dapat kalian terapkan atau dapat berbagi ilmu dengan orang tua, tetangga, atau teman-teman yang akan melakukan kredit untuk mempertimbangkan kredit atau untuk mengetahui apa saja jenis kredit dan bagaimana perhitungan bunga dalam kredit tersebut. Oke, saya rasa cukup materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.